Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Fazlur Tafalak, NIM 1181813010. Saya dari kelompok 12, tugas besar akhir PLC ini. Saya akan menjelaskan hasil kerja kami, di mana kami dari kelompok 12 membuat simulasi SCADA pada pabrik semen, di mana pada pabrik semen ini kita menggunakan mesin water pump dan sistem mixer lalu valve. Oke, langsung saja pada ladder diagram ini saya akan menjelaskan. Pada baris satu ini seperti biasa kita menggunakan kontak normally open untuk menyalakan coil, di mana coil 10.00 ini akan menyalakan semua ladder diagram secara berurutan. Oke. Di sini kita nyalakan mesinnya. Saat mesin kondisi nyala, kontak coil 10.00 ini akan mengontak baris pertama di mana ada kontak normally open 10.00. Nah, kontak normally open 10.00 ini akan melakukan pengisian di sini, pengisian air, di mana pengisian air ini ada beberapa bagian, di mana pada bagian yang pertama ini ada binary increment, di mana binary increment ini akan menambahkan data secara terus-menerus data tersebut saat diberi masukan. Nah, saat dia diberi masukan data tersebut dia akan bertambah, di mana data awalnya ini atau D0 ini adalah 0, dan saat diberi masukan dia akan bertambah terus dan seterusnya. Di sini saya setnya sampai 100 ya. Tapi bisa seterusnya, bisa terus bertambah. Lalu di sini adalah P underscore 0 underscore 0,2 second. Maksudnya apa? Ini adalah sebuah kontak di mana kontak normally open ini akan menyelamati dengan rentan waktu nyelamatinya itu adalah 0,02 second. Nah, selanjutnya di sini ada PLC instruction, di mana PLC instruction itu adalah compression data, di mana comparison data ini akan membandingkan data, di mana data D0 yang kita dapatkan dari binary increment ini didapatkan lalu dibandingkan dengan data yang kita pilih. Misalkan di sini saya memberi data D1-nya itu adalah 100. Nah, berarti saat dibandingkan, jika sama dengan D1 ini, maka PLC instruction ini akan menyalakan coil 003 ini. Nah, kita langsung saja ke simulasinya. Nah, ini dia akan berkedip-kedip dan akan menyalakan dan akan menambahkan si binary increment ini secara terus-menerus sehingga 100. Nah, pada saat dia 100, D0 ini 100 akan dibaca oleh compression data. Saat D0 ini 100 dan dibandingkan D1-nya 100, maka dia akan mengontak coil 0,03 ini dan menandakan indikator bahwa sistem tersebut atau tangki tersebut telah penuh dan setelah dilakukan pengisian tersebut. Lalu bagian lain kedua ini kita akan menjelaskan tentang pengaduknya, di mana saat sistem tersebut atau tangki tersebut telah penuh, nah maka sistem pengaduk tersebut akan menyalakan mesin pengaduk, di mana kontak coil 0,03 ini akan terhubung dengan coil normally open 0,03 yang akan menyalakan pengaduk di sini. Saat mesin pengaduk menyala, dia akan menyalakan timer di sini yang bisa set tergantung dengan kekentalan pada bahan baku yang digunakan. Semakin kental bahan baku tersebut, maka timer pengaduk ini bisa ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan. Lanjut, saat telah dilakukan pengadukan, timer T00 ini, nah di sini timer T00 ini akan memutus di mana saat dilakukan pengadukan, saat mesin pengaduk menyala, maka air tersebut akan berhenti di sini. Jadi tidak ada air yang akan masuk lagi saat timer tersebut telah nyala. Nah, saat air tersebut stop, lalu dan dilakukan pengadukan. Nah, setelah selesai pengadukan, dilakukan pengosongan pada tangki semen tersebut. Nah, di sini saat air tersebut telah stop, nah ini kan open tadi saat menyala, saat air tersebut telah stop, coil di air stop ini, yaitu coil 0,05, akan menyalakan kontak normally open yang ada pada baris ketujuh, di mana air tersebut
di mana kontak tersebut akan menyala. Dan saat kontak tersebut menyala, maka sistem akan melakukan pengosongan di sini. Di sini saat melakukan pengosongan, pengosongan tersebut juga kita menggunakan seperti pengisian tadi, cuman bedanya saat pengosongan ini kita menggunakan binary increment yang ngurang. Kalau tadi di atas itu pengisian itu kita menambah, di sini kita mengurang. Nah, di saat mengurang ini, di sini juga kita pakai yang tadi mengurang. Lalu saat D0 ini sudah mencapai 0, nah di sinilah D2-nya saya set menjadi 0, sehingga jika D0 ini telah menjadi 0, seperti D2-nya, maka dia akan menyalakan indikator S2 kosong. Nah, indikator tersebut coil adalah coil 0,02. Oke. Lanjut, di sini adalah counter yang saya gunakan untuk memperlihatkan seberapa banyak pengisian yang telah dilakukan dari awal pengisian, pengadukan hingga dimasukkan ke dalam truk tangki semen. Sudah berapa kali dilakukan pengisian, di sini bisa dilihat counternya. Kita bisa set juga, kita ingin melakukan pengisian untuk beberapa truk saja. Sini saya set sampai 5 truk, atau bisa diset juga tergantung dengan bahan baku yang tersedia. Oke, lanjut. Lanjut pada bagian HMI-nya. Oke, di sini adalah HMI-nya. Di mana indikatornya tersebut adalah ada indikator pengisian, indikator pengadukan, dan indikator pengosongan. Lalu pada tombolnya di sini ada tombol start dan stop. Dan ini adalah indikator saat mesin menyala. Oke, lanjut ke sini. Ini adalah HMI pada sistem proses pada pabrik semen, di mana di water pump ini berfungsi untuk menaikkan atau mengirim bahan-bahan yang akan digunakan oleh pabrik tersebut. Setelah bahan-bahan tersebut terkumpul dalam tank ini, di sini saya menggunakan level sensor atau level meter yang ada pada pilihan sebelah kiri ini. Level meter ini digunakan dengan tipe DM di sini atau data memory, di mana data memory ini akan mengambil data yang ada pada ladder tersebut. Nah, D ini, data memori ini akan diambil oleh level meter ini. Lanjut ke dari level meter ini, di sini ada pengaduk. Pengaduk ini bisa disesuaikan dengan jumlah atau tingkat kekentalan bahan baku yang digunakan. Nah, selanjutnya di sini ada water pump juga yang berfungsi untuk mengalirkan semen yang telah diaduk ini ke dalam tangki-tangki pada mobil truk untuk pengiriman. Oke, lanjut saja ke water tank information yang di sini. Di sini ada water level. Ini hampir sama seperti yang water level di sini, hanya beda warna saja. Ya, lalu ini adalah water tank information yang dapat dilihat oleh operator. Oke. Di water tank information di sini ada level pengisian, level pengeluaran, current level atau level tangki ini berapa persen tingkatnya yang digunakan level meter tersebut, jumlah pengisiannya berapa kali, lalu waktu pengadukannya. Di sini kita bisa set waktu pengadukannya sesuai dengan keadaan tersebut. Oke, lanjut. Selanjutnya pada bagian human machine interface-nya ini, di sini terdiri dari beberapa bagian yang telah dijelaskan tadi. Langsung kita lanjutkan ke simulasinya. Oke, simulasinya di sini terdapat level pengisian. Level pengisian ini bisa disesuaikan dengan keinginan pengguna, di mana bisa diisi full. Jika ingin diisi full itu 100%, diisi setengah itu 50%, atau 20%, dan 25%. Lalu ada level pengeluaran, ingin dikeluarkan itu pada saat dia sudah mencapai 100% atau misalkan sudah 50%, diaduk kalau dikeluarkan, bisa di-set juga di sini. Current level ini untuk melihat level pada water tank tersebut, apakah dia udah penuh, apakah udah 100% atau 50%, dapat dilihat pada current level ini. Jumlah pengisian set ini bisa di-set, jika kita set 5 berarti dia hanya akan melakukan 5 kali pengisian. Setelah dilakukan 5 kali pengisian, mesin tersebut akan otomatis mati dan tidak beroperasi lagi. Nah, waktu pengadukan ini kita bisa atur waktu pengadukannya, di mana
bisa dipercepat atau diperlambat. Sorry, maaf. Nah, oke, kita mulai saja ke simulasinya. Di sini saat kita klik tombol start, nah, water pump tersebut akan menyala. Water pump tersebut akan menyala dan akan melakukan pengisian. Bisa dilihat di sini, saat dia melakukan pengosongan karena levelnya akan berkurang, dan saat dia akan melakukan pengisian karena levelnya akan bertambah sesuai dengan keadaan pada tangki karena digunakan level meter atau level sensor. Lalu pada saat tangki sudah kosong, water pump di sini akan menembakkan semen yang telah dilakukan pengadukan langsung masuk ke dalam truk pengisian. Oke, di sini tadi telah selesai setelah 5 kali pengisian. Bisa kita ulangin lagi. Nah, saat pengisian sudah 100, maka pengisian itu tidak akan berjalan lagi dan akan dilanjutkan oleh mesin pengaduk atau mixer. Saat mixer setelah bekerja dan telah melakukan pengadukan yang diset oleh pengguna, di sini saya mengset pengadukannya adalah 8. Kita bisa set juga menjadi 5 detik atau misalkan menjadi lebih lama. Nah, pengadukannya akan menjadi lebih cepat. Lalu level pengisian kita bisa isi sesuai dengan keinginan pengguna. Misalkan di sini saya ingin isi dengan 50, maka level pengisian hanya akan berhenti pada saat 50. Nah, pada saat 50 dia akan mati dan akan melakukan pengadukan. Setelah dilakukan pengadukan, maka semen tersebut telah siap digunakan dan dikeluarkan oleh water pump tersebut. Oke, kita naikkan lagi. Di sini misalkan ingin 80%. Oke, 80%, kita klik tombol start. Dia akan melakukan pengisian hingga 80%. Lalu akan dilakukan pengadukan oleh mixer. Saat sudah dilakukan pengadukan, setelah selesai dia akan melakukan pengeluaran di sini. Oke. Saat jumlah pengisiannya telah habis, di sini sisa 1. Nah, mesin tersebut tidak akan berjalan lagi atau akan kembali dalam keadaan standby. Oke, demikian presentasi tugas besar PLC dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.